dengan yang balok. Kalau balok dia satu balok saja. Kalau di portal itu merupakan gabungan antara balok dan tiang. Jadi di gabungan balok dan tiang. Jadi kalau ini balok saja, kalau yang portal itu ada tambahan tiangnya. Nah, ini yang sederhananya ya. Ini letak ini. Sendi. Nah, ini yang sederhananya seperti ini. Kalau yang lebih kompleks lagi itu bisa juga portal satu ray. Ini yang satu ray nih. Jadi kalau ditambah lagi ke sini, kan kalau bangunan kan yang saudara ini ya baloknya saja ya, kecuali jembatan. Kalau jembatan kan baloknya saja. Nah, ini tambah lagi di sini gitu kan. Ini portal 2 ray. Nah, jadi kalau yang sekarang yang kita bahas cukup yang sederhana saja dulu, portal 1 ray. Nah, di sini tolong suaranya di mute dulu. Sama yang agak berisik. Oke, di sini pada suatu portal itu terdiri dari balok dan tiang yang dibebani muatan di atasnya. Jadi kalau dia dibebani di atasnya saja, artinya pada baloknya dia diberi muatan, maka dia hanya akan muncul lenturan saja pada balok. Tapi kalau dia diberi muatan pada tiang saja, maka yang muncul adalah nanti pada balok ada, pada tiang juga ada. Nah, di sini kalau seandainya dia diberi beban atau diberi muatan di sini, itu hanya pada balok saja. Itu enggak warna. Oke, jadi kalau dia diberi muatan, dia hanya menimbulkan lenturan pada balok saja. Sementara pada tiang itu yang terjadi adalah gaya normal. Sementara pada tiang itu yang terjadi adalah gaya normal. Nah, maksudnya apa di sini? Misalnya tadi ini di balok, ini portal. Nah, dia misalnya dibebani di sini saja, pada balok saja, maka yang muncul adalah lendutannya di sini. Maka lendutan yang muncul itu hanya pada balok saja. Sementara pada tiangnya ini, itu yang muncul adalah gaya normal. Karena dia terhadap tiang, dia akan menekan ya. Terhadap tiang, posisinya dia menekan penampang. Benar ya? Bayangkan kemarin ada balok, kemudian ditekan. Gaya yang menekan penampang batang, itu adalah gaya normal. Jadi terhadap balok di tegak lurus, suaranya akan menekan. Tolong suaranya dimatikan. Oke ya. Jadi pada balok nanti dia menerima, karena dia pada balok dia tegak lurus terhadap batang atau terhadap sumbu batang, dia akan mengalami lendutan. Tetapi pada tiang yang terjadi adalah gaya normal. Oke, kita balik lagi ke yang tadi. Oke, gaya yang bekerja pada tiang lazimnya merupakan gaya horizontal. Nah, tetapi dia tidak mempengaruhi balok. Kemudian pada struktur portal yang balok dan tiangnya mempunyai hubungan kaku, apabila dibebani muatan maka akan muncul lentur dan norma baik pada balok maupun pada tiang. Nah, selanjutnya
misalnya ada yang baru masuk mengganggu jadi. Oke, gaya horizontal yang bekerja pada tiang juga akan menimbulkan lentur pada balok. Jadi itu ya, kalau dia hanya bekerja pada balok saja seperti gambar yang tadi, maka yang menimbulkan lendutan itu hanya pada balok saja. Sementara pada tiangnya nggak ada, pada tiangnya itu terjadi adalah gaya normal, lendutan nggak terjadi di tiang. Tetapi kalau dia dibebani di sini, ada gaya horizontal di tiangnya, maka baik pada tiang maupun pada balok itu akan mengalami lendutan. Itu ya, akan berpengaruh. Ini akan mengalami lentur pada balok. Jadi tidak hanya pada tiangnya saja. Oke, ini jenis-jenis portal. Ini struktur balok dan tiang. Nah, di sini dia nggak kaku. Artinya kalau nggak kaku ini mungkin pada saat dia pelaksanaan itu terpisah pengecorannya antara balok dan tiang. Biasanya kan orang pasang cor tiangnya dulu, buat tiangnya dulu, baru nanti orang ngecor pelat sama balok itu ya. Nah ini yang biasa, yang standar. Nah ini yang portal kaku. Kalau yang portal kaku seperti ini, itu sekali cor itu antara tiang sama baloknya. Dan juga biasanya ini pada struktur baja, dia kaku. Jadi nyatu antara kolom dengan baloknya atau dengan platnya. Oke ya, dan ini portal biasa. Nanti mungkin saya gambarnya nggak sampai kayak gini, tapi gambarnya kayak gini aja. Yang gambar di sini. Kemudian ada portal segi banyak, seperti ini portal segi banyak. Kemudian ada portal lengkung. Oke, berikutnya. Nah, ini langsung ke contoh. Oke ya, jadi ini prinsipnya sebenarnya sama seperti apa kemarin, sama seperti balok, sama persis. Aturannya sama. Kita nggak ada nambah aturan di sini ya. Aturan gaya dalam tetap yang sebelumnya, aturan reaksi peletakan juga sama seperti yang sebelumnya. Nah, kita lihat di sini. Ini nggak bisa dicoret. Oke, bagus. Ulang saja. Jadi ini satu diberi peletakannya sendiri. Yang satu lagi kemudian dia dibebani beban terpusat satu di sini. Oke, contoh yang tadi itu ya. Nah, ini kita misalkan A di sini B. Berarti ini adalah L. Oke, kita lihat. Abaikan saja saya yang terbalik ya. Kalau di sini ini diberi beban ini berapa? Ini B saja ya. Jadi menentukan reaksi. Nah kalau seperti ini kan reaksinya di sini ini ada PA, ini penetapan ini titik A, ini titik B. Di sini ada PB dan di sini ada PA.
Nanti ya, nani ko bakal. HA ada nilai nggak kalau kayak gini? Ada nggak reaksi HA? Ada nggak reaksi HA? Nggak ada ya, karena nggak ada beban horizontal, maka reaksi horizontalnya juga nggak ada. Jadi HA-nya sama dengan 0. Ya. Jadi di sini saya langsung saja ke sigma momen ya, atau sigma vertikal juga bisa ya. Oke, sigma momen LDB lagi. Sigma momen DB sama dengan 0. Apa saja yang menyebabkan terjadinya momen di titik B? Ya, di titik B. Apa saja yang menyebabkan terjadinya momen di titik B? Ada PA ya? PA, benar PA? Bicara tadi kena. Ada PA dikali jaraknya. Jadi di sini ini ada PA, di sini ada jaraknya. Jaraknya berapa? L ya? Dan dia PA terhadap titik B di sini ke arah jarum jam ya. Ini titik B yang kita tinggal, ini PA-nya dia ke arah jarum jam. Oke, jadi PA positif berarti PA dikali ya, L. Kemudian ada P ya, P. Jadi apa ini terhadap titik B di sini dia berlawanan jarum jam kan terhadap titik B. Sedangkan ini sumbu jam. Ya. Jadi itu adalah berlawanan jarum jam. Jadi minus B dikali dengan jaraknya adalah B ya. Jarak P ke titik jaraknya kan jarak tegak lurus nih. Jadi jaraknya jangan ini ke sini ya. Dan ini jaraknya adalah dari ini kan ini yang jarak tegak lurus. Jadi adalah B. Ada lagi kan sama dengan 0. Jadi PA sama dengan B dikali B per A. Kemudian sigma momen di A sama dengan 0. Ini ada P B. Ini ya. Nah, sekarang di titik A lagi nih kita tinggal. PB di sini terhadap titik A, PB tadi dia berlawanan jarum jam. Sehingga dia minus ya. PB dikali jaraknya adalah L. Jadi jarak itu jarak tegak lurus. Kemudian ditambah P. P di sini dia searah jarum jam ya. Ya, searah jarum jam ini terhadap titik A. Jadi P dikali jaraknya adalah di sini A ya. Terhadap titik A jaraknya adalah A. Nah, ini sama dengan 0. Kita dapatkan PB, PB-nya yang punya ruas PA dikali P dikali A per A. Nah, kita dapatkanlah PA per PB-nya. Sekarang kita cek apakah PA per PB-nya memang dapatnya 0 ya. Kita lihat. Menggunakan sigma P. Sigma P sama dengan 0. Sigma P berarti ada PA arahnya ke atas, ada PB arahnya ke atas, kemudian ada P arahnya ke bawah sama dengan 0. PA tadi P dikali B per A ditambah PB-nya adalah P dikali A per A dikurang P. Ini 0 nggak usahanya. Apakah sama dengan 0 atau tidak? Kita
coba kita B. B ditambah A per B, ini kan bisa dikeluarkan ya. Ini kan sama dengan B per L, B per L dikali B tambah A ya, kurang C. B tambah A itu sama dengan B tambah A itu sama dengan L kan? B per L, B tambah A kan sama dengan L ya, kurang P, ini coret. P kurang P 0 ya. Betul. Nanti kalau ini kan pembuktian apa saja, kalau seandainya saudara pakai angka nanti lebih lebih gampang. Lebih gampang untuk menentukan apakah dia kontrol atau tidak. Nah, ini saya udah nyaret. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk reaksi perletakan. Ini sama ya. Sekarang kita lihat berikutnya. Oke, sekarang kita ini gaya luar atau reaksi peletakan. Sekarang kita lihat ke gaya dalam. Nah, gaya dalam di sini karena ada empat batang di sini. Kita perhatikan. Ini kita misalkan dulu. Di sini adalah A, B, di sini kita misalkan C, D. Berarti nanti akan ada beberapa kali potong di sini. Dari A ke C, kita mau tahu bagaimana batang A ke C. Kemudian dari C ke B, atau kita misalkan di sini ini titik E, dari C ke E. Kemudian di sini B ke D, kemudian di sini B ke D atau D ke B. Nah ini kalau ini untuk portal ini sebaiknya jangan dikerjakan hanya dari kiri saja, tapi kerjakan dari kanan. Karena kalau dari kiri ini, kalau saudara ngambil dari titik D ke B, itu ambil dari kiri, ini kelihatan semuanya. Ini sampai sini kelihatan semuanya. Tapi kalau cuma potong, kalau ambil sebelah kanan, berarti kan yang kelihatan cuma di bawah ya. Jadi nanti untuk menyelesaikannya, gunakan dari kiri dan dari kanan, mana yang lebih mudah. Oke, kita lihat dari A ke C dulu, lihat di gambar. Ya, ini gambar yang ini, dari sini dulu. Oke, kalau kita ambil dari kiri, berarti yang di bawah yang diambil ya, kalau untuk gaya dalam, dari A ke C, 0 sampai X-nya berapa. Nah, ini kebetulan belum saya berikan tadi. Kita misalkan saja di sini ini tingginya adalah T. Nah, misalkan tingginya 3 T ya. Jadi dari 0 sampai X sama dengan T. Oke, kita gambar. Dia terpotong di sini, dari sini kita melihatnya. Ini ada PA, ada HA, tapi HA-nya 0 ya. Nah, ini yang kita tinjau, ini sepanjang Y. Kalau dia horizontal X, karena ini posisinya batangnya vertikal, jadi Y. Nah, sama caranya. Normalnya berapa? Normal Y. Ada nggak gaya normalnya? Ada tidak?
saudara lihat, ketika gambar yang saya buat, ada nggak normalnya? Terjadi nggak gaya normal pada batang AC tadi? Ada nggak? Coba dijawab. Ada nggak gaya normalnya? Kok diam aja? Hah? Ada atau tidak? Ada, kalau misalkan ada gaya dari atas. Apa gaya normalnya? PA. PA ya. Ya, Bu. Gaya normal adalah gaya yang menekan batang atau sejajar dengan sumbu batang. Sekarang sumbu batangnya adalah Y atau tegak lurus. Atau vertikal. Sehingga berarti yang menekan batang di sini adalah VA. Nah, VA positif atau negatif? PA positif. Apa jarum jam positif. Aturan gaya dalam. Normal aturannya gimana? Normal itu kalau dia menekan batang negatif, kalau dia menarik batang positif. Jadi, negatif ya, loh. dia menekan ini ya. Kita lihat kan dari atas nih, dari matanya coba lihat di sini. Jadi dia menekan VA nih ya, maka min VA. VA-nya berapa tadi? P kali berapa tadi? P kali B ya. P kali B tadi ya. VA P kali B per L ya. P kali B per L. Nah, ini sama, baik dia karena dia nggak ada unsur Y di sana, baik dia dari 0 maupun N-nya sampai dengan X, Y-nya T, maka nilainya adalah P dikali B per L. Minus ya? Min. Ya, minus. Oke. Kemudian lintang Y, ada atau tidak? Tidak. Ada nggak lintang? Hah? Lintangnya di sini adalah HA ya. Kebalikan. Jadi sini kan HA yang menyebabkan kalau lintang kan tegak lurus terhadap batang. Di sini gaya yang tegak lurus terhadap batang adalah HA ya. Nah, jadi HA sebenarnya di sini. Nah, searah atau berlawanan ini? Kalau digambar. Berlawanan ya. Kan berlawanan jarum jam ini dengan titik. Berlawanan minus HA. Cuma HA-nya tadi berapa? Dia Ada nggak HA-nya tadi? Nggak ada kan? Karena nggak ada gaya horizontal, jadi kan 0 ya? nggak ada. Nggak ada. Nah, ini lintangnya 0. Kalau lintangnya 0, berarti momennya juga 0. Karena gayanya sama kan? Gayanya menyebabkan terjadinya lintang dan momen sama ya? Ya. Nah, jadi lintangnya juga, momennya juga 0. Itu dapatlah yang pertama, ada batang dari A ke C. Sekarang yang berikutnya batang dari E. C ke E. Nah, jadi nanti gambarnya seperti ini. Kita masuk ke batang dari C ke E. Oke, bentar, baterai low. Pas. Stop. Batang dari C ke E, atau X-nya di sini adalah X-nya dari 0, karena ada X sekarang ya. Jadi kalau tadi maaf ya, tadi bukan X ya. Ini bukan X, ini ya. Ini. Sekarang kan dia C ke E itu kan X kan. Nah, dari 0 sampai X-nya sama dengan A ya, panjang A ya. Oke, kita gambar.
ada HA, walaupun HA-nya 0 tetap kita gambar saja. Dan kita potong di sini ya. P-nya belum kelihatan ya, karena masih dari C ke E. P-nya nggak kelihatan, kita potong di antara itu. Nah, inilah yang ini adalah yang sepanjang X. Ini ke sini, C lagi ya. Oke, sekarang normal. Ada nggak normal? Ada nggak? Benar ada ya, kan dia sejajar dengan sumbu batang ada HA. Tapi karena HA-nya 0, ya udah dia 0. Ya, HA-nya kan 0 kan? Kemudian lintang. Lintang X. Apa yang menyebabkan terjadinya lintang untuk batang CE ya? Dan apa pula C itu ini batang C. Ini sekarang nih. Ini yang kita tinggal sekarang nih. Apa? PA, Bu. CA ya. Ya. Gaya yang tegak lurus terhadap batang tadi yang saya merahkan itu adalah CA. PA. Positif atau negatif? Kalau ini dari sini. Ini matang. Positif atau negatif ini? Positif. Positif ya. Jarum jam ya. Oke. Jadi dapatlah CA. C dikali B dikali B per L. Jadi baik untuk X-nya nanti 0 maupun X-nya sama dengan A, nilainya adalah P dikali B. Coba lihat kamera Ibu. Wow. Oke ya. Berikutnya momen. MX. PA kali X PA kali X. kali X ya. Nih. Ya, Bu. Ini ada PA ke sini. Ini kalau ada gaya, ada jaraknya. Jaraknya adalah yang ini ya. Ambil atau Ini kok jaraknya. Jaraknya itu dari PA ini. Nah, jaraknya ini berarti. Ini tegak lurus terhadap titik yang kita tinggal di sini. Jadi jaraknya adalah X. Apa lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi atau enggak? Enggak ada, Bu. Harusnya ada lagi. Jadi HA itu menyebabkan momen atau tidak? Kalau seandainya HA itu ada nilainya ya, kalau sekarang kan 0. Kalau seandainya ada nilainya menyebabkan momen atau tidak? Kita ada titik ini. Titik yang di sini. Titik yang biru. Ada titik ini menyebabkan momen atau tidak? HA. Menyebabkan momen. Momen itu terjadi kalau ada gaya, ada jarak yang tegak lurus. Ini gayanya HA, ya kan? Ini jaraknya. Oh, ada, Bu. Ya, Ada kan? Ada, Bu. Ini Ada, Bu. jaraknya. ada. HA gayanya, jaraknya adalah X kurang C. ini nih. Bisa tebalkan itu, jaraknya jarak tegak lurus. Ulang lagi. Ini gayanya. Ini kan titik-titiknya kan di sini nih, yang dekat mata tuh. Ini gayanya. Tegak lurusnya kan ini kan? Ini jaraknya berarti ya. Ya. Apa nih? Apa? Ini ya. Ini T. Jadi jaraknya adalah, jadi ada, nah dia berlawanan atau searah tuh? Ini HA, ini titiknya. Berlawanan berarti ya. Berlawanan jarum jam. Ini kalau seandainya tetap kita buatkan, kalau seandainya dia jadi minus ya. Minus HA dikali jaraknya adalah T. Nah, itu bedanya portal dengan balok. Kalau pada balok, apa yang gaya yang ada di lintang itu juga yang ada di momen ya. Tapi kalau pada
uh, portal tidak. Jadi di sini untuk lintang yang menyebabkan terjadi lintang adalah PA. Yang menyebabkan terjadi lintang hanya PA, tetapi yang menyebabkan terjadi lumen ada PA, ada HA. Oke ya, selama dia ada gaya dan ada jarak tegak lurus, maka dia akan menyebabkan terjadinya momen. Oke ya, nah kita lihat. Oke, tolong suaranya di mute dulu. Nanti kalau tidak lagi baru di kembali. Oke, jadi isinya adalah PAE dikali PA-nya P dikali BL kali X ya, dikurang dengan 0. Karena kan HA nggak ada ya. HA-nya kebetulan nilainya 0 di sini. Nah, sekarang kalau X-nya sama dengan 0, berarti berapa itu? 0 ya. Kali 0. Kalau X-nya sama dengan A, X-nya sama dengan A, P dikali B dikali A, gitu kan? Itulah nilainya. Tolong suaranya di mute dulu. Rahmat Zahwan. Rahmat Zahwan. Suara kamu dimatikan dulu. Oke ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk momen dari C ke E. Oke, kalau tidak ada, kita next ke berikutnya. Apa lagi? Berikutnya adalah dari ya. Yang momen betul. Ya, ini. Yang momen X itu kok bisa dapat FA kali X ya? PA kali X. FA kali X. Ini kan titik yang kita tinjau kan sekarang di sini. Perhatikan warna biru ya, warna hijau. Titik yang kita tinjau di sini sekarang nih. Ini PA. Ini ada jarak. Berarti dia menyebabkan terjadinya momen. Ada PA. Jaraknya adalah X. Ini jaraknya. Jaraknya jarak tegak lurus ya. Nah, kalau yang HA, ini HA, gayanya di sini. Nah, jaraknya ini terhadap titik ini tinggal. Ini yang jaraknya. Tuh. Oke ya. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak, kita lanjut ke momen berikutnya, gaya berikutnya, gaya dalam berikutnya. Sekarang dari E ke D. Nah, untuk E ke D ini, supaya memudahkan kita lihatnya dari kanan lagi. Jadi batang E ke D, batang E ke D, dan batang D ke B, ini dari kanan. Jadi kalau dari kanan kita mulai dari D ke D dulu. D ke D dulu ya. Oke, kita lihat D ke D. Nah, kita coba di sini. Oke, sekarang dari batang, enggak dari D ke D ya, tapi dari D ke D. Jadi dari kanan berarti kita lihat nih. D ke D. Nah, ini Y ya, bukan X. Dari 0 sampai T. Intinya kan? Sampai T. Kita gambar. Ini yang T ya. Maka potong di sini. Ini kita potong di sini. Jadi kita lihatnya dari arah kanan atau yang bawah yang kita lihat. Nah, di sini ada PD. Ini aja kan? Nih, kita
kembalikan sini. Nah, itu cuma ini aja nih. Kalau dia dipotong di sini, cuma ini aja yang kelihatan kalau dari sebelah. Dari kanan nih kita lihat ya. Itu kembali ke sini. Oke, yang sama kita menentukan normal. Apa normalnya? Normal X, Y ya, bukan X, Y. Ini Y-nya. Ini Y. Oke, apa normalnya? Apa gaya normalnya? Cuma kayak tadi. Min ya. PB. Min ya, karena dia menekan. Karena dia menekan jadi minus. Min PB. PB adalah P dikali A ya. P dikali A per L. Itu PB tadi kan? Dikali A per L. Oke, jadi kalau Y-nya 0, mau karena tidak ada unsur X di sana atau tidak ada unsur Y di sana, baik Y-nya 0 maupun Y-nya sama dengan T, tingginya T, itu nilainya tetap min P dikali A per L. Oke, sekarang bintang Y. Ada bintangnya? Nggak ada ya? Nggak ada gaya yang tegak lurus ya? Nggak ada. Oke. Nggak ada. Momen juga. Momen ada nggak? Nggak ada juga. Ada juga kan, karena PB-nya sejajar dengan titik kita tinggal, jadi nggak ada jarak. Oke, no, bukan. Itu dari B ke D. Ingat ya, B ke D berarti nolnya dari bawah. Jadi kalau saat menggambar nanti yang nol itu yang di titik B. Yang di titik B yang nol ya. Di sini nol di B. D-nya yang T. Oke, sekarang berarti yang terakhir adalah dari D ke E tinggal ya. Atau batang ED. Tapi kita lihatnya dari kanan berarti dari D ke E, bukan dari E ke D. Oke. Oke, yang terakhir. Oke, dari batang apa tadi? D ke E ya. D ke E. Ini X tadi ya. Dari 0, lagi dari 0 karena X. Sampai sepanjang D ya. D kan panjangnya. Kan D ini ya. E itu kan sepanjang D ya. Oke. Kita gambar. Ini ada BB. Ini terpotong di sini ya. P-nya belum kelihatan ya. Kita motongnya di antara D dan E. Jadi P nggak kelihatan di sana. Benar ya? Bayangkan di sini. Kita potongnya di sini. Kita potong yang ini. Yang kita ambil adalah yang ini. Yang kiri. Yang kanan. P-nya belum kelihatan itu. Ini ke sini. Jadi cuma ada itu ya di gambarnya. Nah ini yang X. Sepanjang X ya. Kita lihat dari sini. Dari arah sini. Oke, sekarang normal. Ada nggak normalnya? Ada nggak normalnya? Ada. Ada ya. Oh. Ada bintangnya? Posisi PB loh. Kan ada VB, tegak lurus kan terhadap. Sekarang kan batang yang kita tinjau yang X ya. Yang X Kalau ini. berarti X aja loh. Yang ini kan batang yang kita tinjau sekarang. Ini deh. Ini batang yang kita tinjau sekarang nih. Ada ya. Yaitu
PB ya, positif negatif. PB. Positif atau negatif itu? Negatif ya. Berlawanan. Berlawanan Ya. jarum jam. Ini titik di sini, berlawanan jarum jam ya. Oke, minus PB. PB tadi ini P dikali A per dikali A. Nah, kalau Dari A. dia sama dengan P sama ya, baik L-nya sama X-nya sama dengan 0, kalau tidak ada unsur X maupun L-nya sama X-nya sama dengan B. L-nya sama dengan B, X-nya sama dengan B, maka nilai tetap B kali A L. Sekarang momen. Momennya sama nggak? Sama ya? Ada PB ya? Jaraknya? Jaraknya X ya? Ini PB. Ini jaraknya X. Nah, ini berlawanan atau searah? Berlawanan jarum jam. Nah, ingat saya pernah sebutkan sudah sebelumnya. Saya pernah sebutkan pada kuliah sebelumnya, kalau kita lihat dari kiri, kita lihat dari kanan, maka aturan untuk momen kita balik dengan lintang ya, berkebalikan dengan lintang ya. Nah, kalau lintang itu mulai dari kiri, dari kanan, terserah dia, tetap dia searah jarum jam positif, berlawanan jarum jam negatif. Tetapi kalau momen, kalau saudara melihatnya dari kanan, maka disamakan saja aturannya sama aturan lintang, tapi dibalik. Kan momen itu sebenarnya atas bawah ya. Kalau dia ke atas positif, kalau menekan ke bawah, kalau dia ke bawah arah gayanya kan negatif. Itu yang aturan kan gini nih. Nah, kalau momen kan gini dia aturannya kan. Nah, ini yang positif, ini yang negatif. Cuma kalau kita bawa ke kota kan nggak susah aturan kayak gini. Maka kita samakan seperti lintang, ke arah jarum jam positif, berlawanan jarum jam negatif. Tetapi kalau dia lihat dari kanan, maka dibalik aturannya. Jadi kalau untuk momen itu kalau kita lihat dari kanan, ya dia berlawanan jarum jam berarti positif ya. Berlawanan jarum jamnya yang positif. Searah jarum jam yang negatif. Jadi kebalikan dari aturan lintang kalau kita lihat dari kanan. Tapi kalau lihat dari kiri sama, nggak ada bedanya sama lintang. Oke ya. Jadi berarti positif atau negatif? Positif. Positif ya. Dia berlawanan jarum jam karena lihat dari kanan maka positif. PB dikali X. PB-nya P dikali A per L dikali X. Sekarang kalau X-nya 0 berarti 0 kan? Kalau X-nya sama dengan B, P ya sama dengan B ya. Maka P dikali A dikali B per L. Itu dia. Coba lihat. M di titik B, MB ini kan di titik E berarti ya. Benar ya? Ini kan D ke E. Ini kan D ke E nih. D ke E itu di titik D nolnya, D-nya di titik E kan. Berarti kan di titik E. Di titik E momennya adalah P kali A kali B per L. Coba perhatikan yang tadi. Tadi ada kan? Udah ada kita cari di titik E itu ya. Nih, ini titik E kan? Nih. Tuh. Berarti momen di A ya. P dikali B kali A sama kan? P kali B kali A atau tadi P kali A kali B sama kan nilainya? Kalau udah sama dia berarti udah benar. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak tinggal kita gambar. Oke, sekarang kita gambar
gambar ini. Nah, kita tadi dari batang gambar ini B, ini titik B. Oke, kita lihat gambar normal sama ini normal. Oke, dari A ke C normalnya berapa? Kita lihat tadi. Ini tadi. Dari A ke C. A ke C normalnya B kali B per L ya, minus B kali B per L. Kan ada nilai. Ini gambarnya terserah aja sih kalau di sini. Itu lihat bisa. Kali B per L. Oke, tolong suaranya dimatikan dulu. Suaranya dimatikan dulu. Oke. Kemudian dari C ke E, normal dari C ke E. C ke E, mana tadi? C ke E. Nah, ini dia, ini C ke E. Normalnya di titik nolnya P kali B, normalnya 0 ya, nggak ada ya? Nih, 0 ya. Oke, nggak ada, berarti kemudian dari titik D, E ke D, atau D ke E kalau kita jadi tadi. D ke E normalnya juga 0. Kemudian dari B ke D. B ke D adalah min P kali A per L. Ini dia ya. Ini ya. Tuh. Jadi nilainya sama baik dari titik dari, nah, nolnya di bawah ya, karena kita tadi nyarinya dari kanan. Di nolnya di sini. Nah, ini yang min P kali A per L. Yang di sini min P kali A per L. Ini minus. Nah, ini dia normalnya. Ini saya arsir. Ya, itu diagram normal. Apanya 0? Di sini nggak ada. Ini 0. Nggak ada normalnya ya. Di batang C ke D itu nggak ada normalnya 0 tadi. Oke, itu normal. Sekarang ini normal. Sekarang untuk bintang lagi. Ini saja. Ini. Ali dah semua terhilang. Ini dah semua terhilang. A, B, C, E, B. Oke, sekarang dari batang A ke C. Berapa lintangnya? Lihat. A ke C. 0 ya. A ke C. Ini 0. Momennya juga 0 tadi. Kemudian dari batang apa lagi? Batang C ke E. C ke E. Nah, ini. Berapa lintangnya? Tuh. Ini ya. Lintang ini nih. Nah, baik di titik 0, di titik 0 berarti di titik C ya. Ini dari mana? Nih, sini perhatikan aja nih. Nih, makanya saya suruh buat ini di awal biar gampang. Di titik C itu di titik 0. E itu di titik A.
atau di X sama dengan A. C itu di X sama dengan 0, E itu di titik X sama dengan A. Oke, jadi lintangnya adalah P per B, P kali B per L. Oke, kita gambar. Ini lintang ya. Sini 0 tadi kan, ini nggak ada, ini 0. Nah, di sini dapatnya P dikali B per L. Di titik E atau di titik sama dengan B, juga P dikali B per L. Nah, ini dia kan. Positif ya. Lintangnya lintang positif yang tadi. C ke E, mana tadi? C ke E. Nah, ini dia. Positif ya, P kali B per L. Kemudian berikutnya dari B ke D. B ke D, B ke D, E ke D ya. E ke D atau, nah ini, E ke D atau D ke E. D ke E nilainya adalah, nih, lintangnya nih. Tuh. Min P kali A per L, baik di titik X-nya 0 maupun di X-nya sama dengan P. Berarti di sini ya. Nah, ini dia. Ini min P kali A per L. Sini juga min P kali A per L. Nah, ini dia. Hasil. Ini negatif. Nah, itu gambar lintangnya. Nah, dari B ke D ada lintangnya 0 ya. Nggak ada lintangnya. B ke D 0. Oke ya, jadi nggak ada lintangnya. Oke, sekarang kita lanjut ke momen. Nah, sudah dapat, sudah selesai yang lintang. Kemudian berikutnya adalah momen. A, B, C, E, D. D itu ya. Oke, dari ini momen sekarang lagi. Misalkan nih. Momen. Kita lihat momen dari C ke D. Dari A ke C, sorry. Ada nggak momennya? 0 ya? Nih, 0 momennya dari A ke C. Kemudian dari C ke E. C ke E momennya adalah di titik 0. Di titik 0 itu 0. Di titik A, P kali B kali A per L. Berarti di sini di titik 0, titik 0-nya kan di titik C tadi ya. Nah, di sini kan. Nah, sini 0. 0. Di titik E tadi nilainya positif. Berapa tadi? P dikali A dikali, P kali A kali B atau P kali B kali A ya, sama aja ya. Per B. Nah, ini garis. Sini. Kemudian dari B ke D kita lihat juga 0 momennya. Nih, 0 ya. Oke, jadi di sini ini 0 kan? Ini 0. Ini tadi juga 0. Nah, sekarang dari D ke E lagi. D ke E sama tadi kan? D ke E 0-nya di M0-nya 0, di titik B-nya atau di titik E-nya P kali A kali B. Nah, sama dengan yang tadi itu. Nah, di sininya 0, sini 0, di titik D ini 0, di titik E-nya P kali A kali B. Kita tetap di sini dia, kita digambar. Nah, ini di akhir.
Ini positif. Oke ya, itu yang diagram momen. Ini diagram momen. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan, enggak? Oke. Kalau misalnya tidak, itu takutnya saya lupa. Silakan saudara screenshot. Screenshot ya. Bentar saya. Ini dulu. Silahkan di screenshot yang ini. Kalau yang pakai handphone, kalau yang pakai HP langsung screenshot pindahkan. Kalau yang pakai handphone tinggal screenshot. Kalau yang pakai laptop di screenshot, di print screen langsung pindahkan ke Word atau terserah ke PowerPoint juga bisa. Oke, dah. Ini yang reaksi peletakannya dulu. Silakan buka Word atau buka PowerPoint juga bisa, di screenshot terus dikopikan. Atau kalau pakai laptop di print screen. Oke, sudah? Sudah yang ini? Sudah. Oke, kalau sudah, next. Kalau HP gampang ya, dia tinggal nggak perlu dipindahkan, kan dia nge-save langsung. Oke, sekarang ini reaksi peletak. Ini satu-satu lah biar kelihatan jelas. Bentar. Oke, ini yang dari A ke C. Ya, dalamnya. Dah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. A ke C, kemudian ini C ke E. Bentar, Bu. Jelaskan dulu. Oke. Ini dari C ke E. Dah? Sudah, Bu. Oke. Ini dari D ke B ke D. Ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini dari Nah, ini dari B ke E. Tunggu bentar. Tadi. Oke, itu dari D ke E. Dah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, terakhir gambar ya. Minum air. Dah. Tuh, Sudah, Bu. dari itu yang diagram. Oke, kalau sudah, ya, gue balik lagi ke sini. Jadi itu kalau dia beban terpusat ya. Kalau dia diberi beban terpusat. Nah, sekarang